Ya. Tadi sebenarnya peluang yang sangat terbuka Bung Maruf, sayang sontekan atau cocoran dari Aung Myo Melebar ya. melebar, padahal sudah sangat baik dari posisinya, Dan walaupun ditekan ya. Betul, dan tangkapannya yang tidak lengket ya sebenarnya awalnya dari Hernando tadi. Oh, peluang Ramadan Sananta. Ramadan shooting, oh masuk, alhamdulillah. Gol kedua Ramadan Sananta lewat kaki kiri yang sangat-sangat luar biasa bagus. Bermain luar biasa sekali Muhammad Ramadan Sananta saat melawan Myanmar ini. Gol kedua Ramadan, gol ketiga Indonesia, membuat skor menjadi 3-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kesalahan dari pemain Myanmar, Bung Maruf. Iya, satu pemain ya yang tidak turun ke belakang, tidak naik tadi, sehingga justru itu membuat posisi dari Ramadan Sananta dalam posisi onside meliuk melewati dua pemain dan kemudian melakukan tembakan dengan kaki kiri. Tidak bisa diantisipasi sama sekali, tidak bisa ditepis sama sekali oleh penjaga gawang dari Pio Tayo tadi. Ramadan Sananta benar-benar membuktikan bahwa dia adalah salah satu striker Indonesia yang sangat baik. Karena di Liga 1 pun dari 24 kali penampilannya dia mencetak 11 gol. Luar biasa untuk pemain muda berusia 22 tahun ini atau 21 tahun ini. Muhammad Ramadan Sananta sangat baik, Bung Maruf. Dan langsung ditarik keluar ya oleh pelatih Indra Safri. Langsung ada pergantian pemain. Dan tadi dimasukkan, tapi Ramadan Sananta adalah pemain yang diharapkan, pemain yang punya prospek berjasa atau kemudian berkontribusi besar atas keberhasilan dari PSM Makassar menjadi juara Liga 1 dengan 11 gol yang dilesakkan. Pemain yang memiliki karir cukup cepat dari mulai Liga kecil. Terlepas Eten Aung, masih Eten Aung. Aung Myo. Gagal Aung Myo untuk mendapatkan bola. Direbut tadi oleh Alfredo Dewangga, kini Irfan. Hampir saja berhasil melewati Sintan Naung, namun gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana rentannya barisan belakang Indonesia ketika mendapatkan serangan balik. Karena ternyata resiko ya. Cukup terbuka juga, Bung Maruf. Betul, sebenarnya ini juga mungkin sempat dipahami oleh Myanmar, tapi mereka juga tahu bagaimana resiko ketika nantinya mereka melakukan tekanan dan justru mereka kebobolan seperti yang tadi kita lihat. Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri kenapa akhirnya memilih untuk lebih cenderung bertahan dan memperkuat pertahanan. Alham pertama kepada Irfan. Sintan Naung direbut kembali oleh Myanmar. Zhou Wintain, Arko Cho. Tadi Arko Cho namanya masuk menggantikan Myanmar nomor punggung berapa, Bung Maruf? Tadi nomor punggung 6 kah? Sepertinya nomor punggung 6. Yan Cho So yang masuk, yang digantikan oleh Arko Cho. Punggung 16 dari Myanmar. Pemain tengah ya, termasuk juga kita lihat bagaimana Ananda Rehan juga sudah masuk ya. Sepertinya. Nampaknya ada dua holding di sini, Bung Maruf. Tapi nampaknya lebih bermain sebagai 50-50 ya, untuk Raihan. Sedangkan di bawah tetap ada Alfredo Dewangga. Bagas, umpan yang sangat tidak terukur dari Bagas tadi. Direbut lagi, kita lihat dari Raihan. Kini ada Bagas lagi. Dalam Bagas, Fajar Fatur Rahman. Ada Bagas, masih Bagas. Sangat baik Fajar Fatur Rahman di kotak penalti. Siapa yang dipilih dari Fajar? Gagal, ada Zhou Wintain dari Myanmar. Nampaknya serangan balik dari Eten Aung. Mudah saja Arhan untuk mematahkan serangan dari Myanmar. Bagas terlepas tadi. Lebih ada penjaga gawang Pio Tu. Kini Nong Su. Relatif lebih menantang ya, yang lebih menantang, lebih menarik, dan kemudian lebih ada permainan, ada perlawanan yang dilakukan oleh Myanmar dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini juga bisa menguji sejauh mana kombinasi dari dua center back timnas Indonesia. Ferrari bersama dengan Rio tadi, bagaimana Rizky Ridho. Mudah saja Ferrari tadi menggagalkan tekanan dari Myanmar. Umpan panjang dari belakang langsung ke depan dari Myanmar, gagal tadi. Mudah saja buat Ferrari untuk menggagalkannya. Rizky Ridho
Kapten ke-11 yang kini bermain buat Persija Jakarta. Sangat baik Fajar Faturrahman. Terdalam Fajar. Dan Marcelino Ferdinand. Kita lihat Arhan naik. Masih Marcelino Ferdinand dikejar oleh Yeyin Pio. Pelanggaran dilakukan oleh Yeyin Pio. Pergantian pemain lagi dari Myanmar. Nampaknya nomor punggung 14 Aung Tiha masuk menggantikan Zhou Winten, Aung Tia. Dan kapten ke-11 dari Myanmar disematkan kepada Ente Taung. Nah, Zhou Winten pemain asal Selangor, Bung Maruf. Ya, pemain yang juga bersinar bersama dengan Selangor, pemain yang juga menjadi tumpuan dari Myanmar dalam 2 SEA Games terakhir. Aung Tia. Aung Tia juga bermain saat mengalahkan Timor Leste 1-0 dan juga masuk sebagai pemain pengganti. Kalau bicara skuad dari Myanmar, memang sebagian besar pemain mereka adalah dari 2 klub besar, yaitu Yada Narbonne kemudian bersama dengan Hantawadi. Ya, ini adalah 2 klub yang menyumbangkan pemain yang cukup banyak ke timnas Myanmar. Ada 9 Yangon Bung Maruf. Betul, Yangon United. Ferrari. Raihan Alif. Masih Raihan. Ada Raihan Alif ke belakang, ada Rizky Ridho. Bergerak maju Rizky Ridho ke kanan, ada Bagas. Umpan langsung sangat berbahaya. Oh, dipotong saja. Kita lihat sangat baik tadi. Agung tadi, tapi sangat baik ya bagaimana memang sebuah umpan tadi langsung ke dalam kotak penalti yang diberikan oleh kepada Titan Agung, pemain yang masuk ya, pemain yang baru masuk menggantikan posisi dari Ramadan Sananta. Dan Marcelino Ferdinand nampaknya untuk menghemat tenaga, untuk menjaga tenaganya agar tetap bugar, digantikan oleh Beckham Putra Nugraha dari Persib Bandung. Inilah Beckham Putra Nugraha. Ya, Beckham Putra Nugraha, pemain berusia 21 tahun Persib Bandung, sudah 52 kali tampil bersama dengan Persib Bandung dengan 6 gol yang dilesakan. Pernah bersama dengan U19, U23 dan tentu saja timnas senior ketika menghadapi uji coba menghadapi Lebanon dengan 1 gol yang dilesakan ketika menghadapi Lebanon. Fajar Faturrahman dikawal dengan sangat ketat, kita lihat oleh Tumyan Khan. Agak sedikit rileks Indra Safri. Sukses membawa Indonesia merebut medali perak di SEA Games 2019 di Filipina. Saat ini dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Sempat bertemu juga di fase grup menghadapi Vietnam dan sempat berikan perlawanan, tapi sayang partai final memang sepertinya menjadi panggung untuk Vietnam, sekaligus membuat Vietnam back to back atau kemudian 2 kali gelar juara yang diulangi di tahun 2021. Rebutan bola Arkar Cho dan juga Fajar Faturrahman, tapi nampaknya Fajar Faturrahman yang dinyatakan melakukan pelanggaran oleh wasit. Wangga ke belakang, mudah saja buat para pemain Indonesia untuk mematahkan setiap tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar. Ini Arhan Pratama, masih Arhan, gagal Arhan. Oh, sangat baik. Serangan balik, kita lihat Irfan Johari, sangat cepat Irfan Johari, masih Irfan di kotak penalti. Kita lihat ada Titan Agung, masih Titan, kembali lagi pada Beckham, ada Arhan di kotak penalti, angkat langsung, gagal. Ini Myanmar kuasai bola, Sintan Naung, kita ada Aung Mio, masih Aung Mio, langsung ke kanan, tempatin lagi, kita lihat sangat baik oleh Aung Tiha, masih Aung Tiha, masuk ke dalam, dipatahkan dengan sangat cantik tadi oleh Alfian dan Dewangga. Kini tekanan balik dari Indonesia lewat Irfan Johari, berhadapan dengan Naung So, masih Irfan, siapa yang diberikan umpan Irfan Johari, gagal. Kini Sintan Naung, kita lihat ada Arkar Cho, masih Arkar Cho, langsung ke depan sudah kabar Aung Mio, namun gagal, ada terjadi salah pengertian, tapi nampaknya ada sedikit perubahan yang benar-benar agak membawa pertandingan ini agak lebih menarik, Bung Maruf. Betul, Myanmar
lebih berani lagi untuk melakukan tekanan. Iya, mereka lebih berani melakukan tekanan, kemudian komposisi pemain yang diturunkan juga ikut mengubah ritme permainan ya. Ketika beberapa nama masuk, termasuk taruhlah pemain nomor punggung 15 ketika dia tampil juga bermain dengan cukup bagus dan langsung memberikan warna bagaimana Aung Myokat ya dengan postur dia yang cukup tinggi, atau kemudian bagaimana ketika Kun Kyo Jin Hein masuk juga berpengaruh. Arhan Pratama, kini Indonesia coba melakukan tekanan langsung ke depan, umpan yang sangat-sangat tidak terarah dari Arhan Pratama tadi, lebar jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Indra Safri saja sangat berharap untuk mendapatkan medali emas, bukan saja buat Indra tapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama tidak mendapatkan medali emas. Bahkan sejak SEA Games dilakukan batasan usia, Indonesia tidak pernah sekalipun mendapat medali emas, Bung Arun. Iya, lebih banyak menjadi runner-up ya, medali perak ya, atau kemudian perunggu. Gagal kita Evan Johari untuk melewati Naung Naung So. Evan Johari pemain asal grup Persis Solo, sempat juga memperkuat Persija Jakarta, Bung Maru. Betul, bersama Persija Jakarta 15 kali tampil dan kemudian mencetak 5 gol, dan juga pernah bersama dengan U19 dengan 7 kali penampilan, 2 gol, dan di Under 23 juga. Yang menarik dia memang sebenarnya bisa dikatakan lebih dibesarkan oleh Bali, tapi tidak mendapatkan tempat di Bali sebelum akhirnya memperkuat Persis Solo dan sempat dipinjam Persija Jakarta. Pemutang bola tadi dimenangkan oleh Arhan, kini Beckham, oh sangat baik, ada Fajar Fatur Rahman di kotak penalti, shooting, oh umpan tadi maksudnya kepada Titan Agung, tidak bisa, oh maksudnya Raihan Alif tadi, tidak bisa menyambar bola tadi Raihan Alif. Ya, luar biasa bagaimana umpan yang sangat baik ya, terutama dari Beckham, bagaimana Beckham memberikan umpan terobosan yang sangat baik, Fajar, dan sayang sekali, tipis tidak bisa dijangkau tadi. Arhan, kita lihat Rehan ya. Rehan Alif gagal tadi untuk menyambar bola. Dan umpan sangat baik tadi dari Fajar. Kembali lagi ada Bagas, Indonesia melakukan tekanan. Masih Fajar berhadapan dengan Teten Aung. Kita lihat saja sangat baik. Masih Bagas di kotak penalti. Gagal tadi memberikan umpan matang tadi. Kini tekanan dari Teten Aung. Ada Aur Karcho. Oh, sangat berbahaya. Kini Teten Aung gagal untuk melepaskan umpan karena berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Ya, cukup sulit memang Teten Aung karena memang dia tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dari lini tengah. Pemain yang sekarang menjadi kapten tim. Teten Aung nantikan posisi kapten dari Zhou Wintain, Nando Ari Sutaryadi. Kunco, oh hati-hati Kunco masuk kotak penalti. Oh, sangat bagus sekali apa yang dilakukan oleh Kunco. Indonesia harus hati-hati dengan pemain nomor punggung 11 ini, Bung Maru. Iya, Kunco sering sekali ya dia berhasil untuk melewati pemain Indonesia ya, bukan hanya satu tapi dua pemain, baik dari sisi sayap ataupun dari tengah. Dan ini menurut saya juga tidak kemudian boleh diabaikan begitu saja, karena pergerakan Kunco terbukti membuat Hernando, kita saksikan, sangat kuat meluri bola dan dua pemain berhasil dilewati. Tapi sayang dia agak memaksakan diri memang melakukan tembakan ketika ruangnya sudah ditutup oleh Hernando. Cukup bagus. Teneon juga berada dalam posisi yang dikawal, Bung Maru, dari kapten ke-11. Opsi passing sebenarnya ada ya, tapi memang posisi juga tidak lebih baik sebenarnya. Tapi Hernando menurut saya juga penampilan hari ini juga melakukan beberapa penyelamatan penting ya. Umpan ke dalam Indonesia, mereka lihat sangat baik Beckham Putra Nugraha, masih Beckham di kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran, masih Beckham langsung ke tengah. Gagalkan tadi oleh Naung Naung So, ada Rehan Alif. Fajar Fatur Rahman shooting, gol yang sangat cantik, luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakkan oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain asal klub Borneo FC, pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio Tu untuk yang keempat kalinya buat Indonesia, untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 4-0 buat Indonesia. Sedangkan Muhammad Fajar Fatur Rahman sendiri sudah mencetak 2 gol di ajang SEA Games ini, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat berkelas, kemudian tembakan yang sangat berkualitas, tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan,
tembakan dari luar kotak penalti terukur, terarah dan kemudian menghujam keras ke dalam gawang dari Myanmar. 2 gol yang membuka peluang Indonesia. 1 kaki Indonesia bisa dikatakan menapak di partai semifinal SEA Games. Sebuah gol yang sangat cantik tadi dari Muhammad Fajar Fatur Rahman yang memang sangat bebas tadi posisinya sehingga sangat leluasa untuk memberikan shooting yang sangat mengejutkan untuk penjaga gawang dari Myanmar Pyo Pyo Tu, Bung Maruf. Ya, dan memang Fajar memiliki spesialisasi tendangan yang cukup keras dan kemudian cukup terukur. Kalau kita lihat bagaimana gol pertama atau gol ketika dilesakkan ke gawang Filipina juga dalam situasi yang sangat baik, tanpa terlalu banyak ancang-ancang, first time, dan kemudian membawa Indonesia waktu itu menang dengan skor 3-0. Tampaknya rekor pertandingan Indonesia melawan Myanmar di ajang SEA Games semakin memihak Indonesia. Sudah selisih 2 saat ini, Bung Maruf. Betul, dan menurut saya memang ini menjadi bukti bagaimana kualitas dan kesiapan dari timnas Indonesia. Kita saksikan, ini lebih gol yang diciptakan oleh Rahman dan Sananta ya sebelum ditarik keluar. Sangat keras, sangat baik sekali. Melewati 2 pemain, cerdik memang kualitas pemain ini. Bagaimana kaki kiri yang sangat-sangat hidup dari Muhammad Ramadan Sananta. Benar-benar menyulitkan penjaga gawang Pyo Pyo Tu, dan juga kita lihat bagaimana gol yang sangat cantik dari Muhammad Fajar Fatur Rahman dan memang sangat bebas dari posisinya, Bung Maruf. Iya, dan itu juga tidak lepas bagaimana Ananda Rehan tadi menarik 2 pemain atau menarik perhatian dari 2 pemain belakang Myanmar sehingga dia bisa melepaskan umpan, membuat pemain rekannya Fajar dalam situasi kosong tanpa pengawalan karena tidak diduga sama sekali. Muhammad Fajar Fatur Rahman, pemain kelahiran 29 Mei 2002, berpostur 170 cm, memperkuat klub Borneo FC sejak 10 September 2020, dan di Liga 1 bermain cukup apik, 25 kali bermain, Bung Maruf. Iya, dan ini memang menjadi salah satu banyak berkahnya ya, karena banyak pemain-pemain muda yang mendapatkan tempat bersama dengan klub atau di klubnya, mendapatkan jam terbang, mendapatkan jam bermain, dan itu tentu mematangkan dari sisi kualitas mereka ketika menjalani pertandingan. Dan beruntungnya adalah tim ini adalah banyak pemain muda yang mendapatkan posisi reguler di klub, Bung Maruf. Itu yang paling penting, dan itu juga menurut saya juga tidak lepas ketika pemain-pemain muda ini tampil bagus ketika dipanggil ke timnas Indonesia, sehingga klub tidak ragu untuk merekrut mereka dan memberikan posisi pada mereka untuk bermain secara reguler. Tapi yang sangat membingungkan saya adalah Doni Tri Pamungkas dengan penampilan yang lebih baik atau lebih banyak di Persija Jakarta, tapi tidak dipanggil untuk posisi bek kiri, tapi malah pemain asal Persikap Kabupaten Bandung yang hanya bermain di Liga 2 dan bermain 6 kali, Bung Maruf. Ini sebuah pertanyaan sebetulnya. Iya, memang ini juga bisa menjadi sebuah perdebatan, tapi kadang pelatih mungkin punya pertimbangan. Yang kedua juga mungkin bahwa kita tahu juga sudah cukup banyak juga pemain Persija Jakarta ya yang untuk sempat dipanggil untuk timnas Indonesia juga. Tapi kan penampilan satu klub saat Persija Jakarta di tahun 70 bahkan dari Hampir 11 pemain 10 Persija, Bung Maruf. Iya, cuman kalau di era sekarang pasti klubnya protes, Bung. Apalagi kita tahu bagaimana reaksi dari pelatih Persija Jakarta Thomas Doll ketika banyak pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Bukannya Kebanggaan. gol tadi. Shooting lagi. Tidak. Tadi. Tapi saat ini SEA Games sudah libur kompetisi, Bung Maruf. Seharusnya pemain terbaik harus diberikan masuk ke tim ini. Sebuah peluang yang sangat terbuka, kerjasama yang sangat cantik Beckham tadi. Namun gagal karena penjaga gawang tepat berada dalam posisi yang sangat baik, yaitu Pyo Pyo Tu. Ini Beckham juga bermain dengan sangat nyaman ya, karena dia Tekanan juga tidak tidak terlalu mendapatkan keras, pressure ya. Dan situasinya sudah unggul dengan skor 3-0 ketika Beckham masuk dibandingkan dengan ketika Filipina dia starter mendapatkan pressure dan sempat tidak berkembang permainannya. 4-0 Indonesia unggul, masuki menit ke-80. Apalagi terjadi pergantian pemain buat Myanmar. Nomor punggung 17. Cintaya masuk sebagai pengganti. Chit Aye. Sudah 4-0, tentu saja Indonesia semakin leluasa, semakin rileks untuk bisa mengembangkan sebuah permainan. Tapi ini sangat tidak baik, Bung Maruf. Maksudnya di lain sisi untuk pengembangan tim untuk ke pertandingan berikutnya. Karena jika melawan tim-tim yang lebih kuat, tentu ini akan
belum teruji ya. Belum Bung Maru. teruji ya. Itu ya. Karena beberapa kali saat tampil lebih ngotot Myanmar, Indonesia juga kesulitan. Sama Filipina juga sempat berikan Ya. pressure juga kan ketika mereka bermain lebih meningkatkan intensitas ya. Dan ini yang sempat saya katakan bahwa posisi Indonesia di grup A ini sebenarnya seperti situasi yang jebakan ya, karena memang terlalu mudah di fase grup, tapi nanti akan bertemu lawan yang relatif lebih berat di fase knockout, dan itu menurut saya menjadi tantangan yang luar biasa. James Kelly Sroyer masuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman. Jika di pertandingan melawan Filipina, Fajar Fatur Rahman lah yang menggantikan posisi James Kelly Sroyer. Tadi Entet Aung digantikan oleh Cip Aye. Aung Mio langsung di kotak penalti. Oh, sangat bebas tadi, bukan sebuah penalti meskipun terjatuh tadi. Kunco Zinain tertawa saja, nampaknya dia sudah mafum kalau tim ini emang harus kalah, Bung Maruf. Dia dari awal ya, sisi ketika preskon juga dia sudah mengatakan situasi itu bahwa sulit untuk menghadapi tim Indonesia. Kini kita lihat Kunco Zinain gagal. Beckham Putra sangat baik. Ada James Kelly Sroyer, sangat cepat James Kelly lewati pemain Myanmar berhadapan dengan Yen Pyo. Oh, gagal tadi, digagalkan oleh Yen Pyo. Pergerakan dari James Kelly Sroyer, pemain asal klub Persik Kediri. Ya, akselerasi pertama Sroyer ketika masuk sebagai pemain pengganti adalah kita saksikan bagaimana dengan sangat cukup bagus melewati sliding tackle tadi, itu sliding block yang dilakukan oleh pemain dari Myanmar. Beckham Putra kanan kepada Rizky Ridho. Oh, dengan sangat baik tadi memberikan kepada Kelly Sroyer, tapi dipatahkan saja dengan back pass oleh pemain Myanmar kepada penjaga gawang. Aukar. Cip Aye dan juga nomor 14 Aung Tia. Citaya. Banyak pelanggaran dilakukan pemain Indonesia. Kini tendangan bebas Nong So. Masih Nong So ke kanan saja. Sintanaung. Gagal tadi, kita lihat. Jadi tekanan balik dari Indonesia. Oh, sangat cepat. Beckham Putra apa? Shooting langsung. Oh, hampir saja tadi. Oh, Titan Agung nampaknya yang mendapatkan peluang, tapi berhasil digagalkan. Ya, padahal peluang sangat baik ya, bagaimana Titan Agung punya kesempatan emas untuk bisa menambah gol, tapi kita saksikan bagaimana dia tembakannya berhasil diblok tadi. Terlalu lemah, Bung. Terlalu lemah ya, dan memang dia agak sedikit ragu-ragu, Ya, sempat terlalu ke gawang terlebih dahulu, tapi kemudian berhasil dihalau dengan baik tadi. Tapi Mudah saja kita lihat nomor punggung 3 Ted Enso menggagalkan blessing yang dilakukan oleh Titan Agung, pemain asal klub Bayangkara FC. Alfredo Dewangga, tendangan bebas. Bagus sekali tendangannya. Oh, menusuk langsung, gagal. Ada Jen Kelly. Kunco Zain. Oh, sangat cepat. Aung Tia tadi, Aung Tia langsung ke depan. Nah, sudah kepada Kunco Zinain, namun gagal. Ini Jen Kelly Sroyer, pegang bola. Tenang saja ke belakang. Ada Bagas Kava. Ananda Raihan Nalif. Alfredo Dewangga, Raihan lagi. Pemain yang tampil gemilang bersama PSM Raihan. Ya, Berputar kita Beckham Putra. Lebar jauh ke kanan. Gagal untuk diraih oleh Jen Kelly Sroyer, yang memang sangat jauh tadi. ini adalah pemain yang memang mencuri perhatian juga ya di penampilan dia bersama dengan PSM Makassar. Salah satu pemain yang cukup menonjol juga bagaimana dia tampil sebanyak 31 kali bersama dengan PSM dengan 2 gol yang dilesakan. Kemudian bersama dengan U23 dia juga debutnya dijalani saat uji coba menghadapi Lebanon. Tia Pyotu. Kunco Zinain gagal tadi.
Dan Raihan ini seperti menjadi salah satu berkah ya. Tumiatkan tadi. Dan menjadi salah satu berkah ketika para pelatih-pelatih Eropa justru memberikan jam terbang kepada para pemain muda ya. Yeah. Persija Jakarta, Thomas Doll memberikan jam terbang kepada pemain muda, atau kemudian ketika Tavares di PSM Makassar juga memberikan jam terbang kepada para pemain muda, sehingga ini menjadi salah satu keberanian untuk pemain pelatih asal Eropa. Mereka punya kualifikasi bagus tapi justru berani mengambil spekulasi dengan memberikan banyak waktu kepada para pemain muda. Ya, tim ini benar-benar sangat diuntungkan dengan banyak pemain muda yang tampil reguler, Bung Maruf. Betul, dan mereka juga bukan hanya reguler di klub juga, tapi juga bersama dengan timnas juga banyak bermain, karena di 2021 sampai kemudian 2022 banyak event yang diikuti oleh timnas, dari mulai U20 sampai kemudian timnas senior. Muhammad Ferrari, Witan Agung tadi, Alfredo Dewangga, Rehan Alif langsung ke depan, sangat baik tadi masuknya kepada Bagas, namun digagalkan tadi oleh Nong Nong So. Kini Rizky Ridho, kapten kesebelasan, musim lalu bermain buat Persebaya Surabaya. Muhammad Ferrari, buat kapten ya Bung ya, karena Ferrari juga menjadi kapten tim untuk AFF U20 dan kapten tim untuk timnas U20 juga AF. Oh, pelanggaran sangat keras, seharusnya dibiarkan saja tadi oleh Aung Tia terhadap Arhan Pratama. Oh, sangat tinggi tadi dari ya. Aung Tia. Arhan sempat mendapatkan pujian perubahan secara posturnya ya, setelah dia pindah ke Jepang Tokyo ya, ke Tokyo Verdy ya. Sempat ada perubahan secara fisik, berubah cukup signifikan, dan itu membuat Deddy Wood mengalami perubahan yang sangat baik dari sisi fisik. Pio Tu. Nampak kita lihat ada 3 pemain Indonesia. Di layar monitor ada 4 pemain Indonesia yang mendekati kotak penalti. Nampaknya Arhan pun kini mendekati atau setidaknya ingin masuk ke kotak penalti. Ada Beckham Putra Nugraha, karena klub Persib Bandung. Dilakukan sudah, berbahaya. Oh, ada Yeyen Pio Tu, penjaga gawang Myanmar. Diganggu kita lihat oleh Irfan Johari. 3 menit lagi di waktu normal akan segera berakhir pertandingan di babak kedua. Aung Mio, masih Aung Mio. Umpan kita lihat. Yeyen Pio, Aung Mio, Aung Tia, masih Aung Tia berusaha masuk kotak penalti. Gagal kita lihat Cit Aye, Raihan. Umpan terobosannya sangat cepat, sangat baik. Ada Titan Agung, masih Titan di kotak penalti sendirian. Titan Agung, shooting dan gol! Alhamdulillah, sebuah gol yang sangat cantik dari Titan Agung. Sebuah proses gol yang sangat-sangat luar biasa, membuat Indonesia menjadi unggul 5-0. Karena Titan Agung sendiri pun di Bayangkara memang tampil sangat baik dengan 18 kali penampilannya, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana sebuah aksi Titan Agung setelah tadi sempat membuang satu peluang atau kemudian kehilangan satu peluang. Sekarang lagi-lagi counter attack, kecepatan yang dimiliki, akselerasi 1-2 melewati satu pemain belakang dan tembakan yang memang sangat baik yang membuat Indonesia unggul dengan skor 4-0. Gol pertama Titan bersama dengan timnas U23 sekaligus membuat dia mencetak sejarah karena adalah gol pertama kali setelah dia sempat membela timnas di uji coba menghadapi Lebanon. Umpan panjang dari belakang sangat cantik tadi dari Titan Agung, pemain asal Bayangkara, membuat dia bebas sendirian dan bisa menaklukkan satu bek Nong Nong So dan juga penjaga gawang Pio Tu untuk membuat Indonesia membesar keunggulan menjadi 5-0. Sebuah taruhan atau torehan skor yang sangat baik untuk bisa membawa Indonesia melaju ke semifinal nanti, Bung Maruf. Iya, sebuah laga kedua yang menurut saya memang cukup baik, yang menunjukkan bahwa ada peningkatan dari sisi kualitas permainan, dari sisi kualitas produktivitas, dan kemudian bagaimana cara bermain dari timnas Indonesia. Oh, kembali kita lihat Titan Agung, masih Titan. Oh, tidak gol. Oh, nikmat Tuhan,
mana lagi yang kau dustakan? Oh, Beckham Putra nampaknya padahal sudah sangat bebas tadi dengan berputar, masih bisa di-block oleh pemain Myanmar. Gagal Indonesia untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 6-0. Sangat baik Bung Maruf. Ya, dan kita saksikan bagaimana Beckham sepertinya memang sejauh ini belum diberikan gol, karena beberapa kali dia juga bisa menciptakan peluang dan beberapa kali dia juga punya kesempatan, termasuk tadi satu tembakan yang berhasil diblok oleh penjaga gawang Pio Tu. Sudul tadi hasil digagalkan tadi, kita lihat Kuncho Zinain bisa berdua dengan Alfianda, jatuh di kepala Arhan, masih Arhan lagi, gagal tadi. Aung Mio sudah ke depan tadi, umpan kepada Aung Tia. Inilah Aung Mio. Aung Mio masuk pada Kuncho namun gagal. Kini Raihan tadi ke belakang kepada Ferrari. Rizky Ridho, ada Bagas Kava, umpan langsung ke depan, sangat baik pada Raihan, digagalkan kita lihat oleh Tain An Aung. Yayin Pyo, masih Yayin Pyo, terus didesak oleh Bagas Kava dan akhirnya membuat kesalahan tadi. Kita lihat Yayin Pyo, Jen Kelly Stroyer ke belakang. Rizky Ridho menilai sementara Indonesia. 5 menit tambahan waktu, cukup lama juga Bung Maruf. Iya, karena memang tadi sebenarnya sekilas tidak terlalu banyak insiden ya, tapi mungkin ada beberapa waktu yang dianggap wasit memang harus membuat perpanjangan waktu menjadi 5 menit ya tambahan waktunya. Rizky Ridho, Kelly tadi, Beckham kembali kepada Rizky Ridho. Indonesia berusaha memancing para pemain Myanmar. Ke belakang Beckham Putra kepada Muhammad Ferrari. Alfianda Dewangga langsung ke depan. Oh, masuknya kepada Irfan Johari, namun gagal tadi Irfan untuk meraih bola karena memang agak jauh tadi. Ya, cukup tenang sebenarnya untuk situasi untuk Coach Indra ya. Sangat rileks. Sangat rileks ya. Memang gol timnya juga bisa sangat efektif memanfaatkan peluang yang dimiliki. Ini menjadi salah satu bentuk efektivitas dari timnas Indonesia ketika mereka benar-benar bisa mengkonversi peluang yang mereka miliki itu bisa menjadi gol. Dan Enzo tapi gagal. Kini Aung Tia, Kuncho gagal tadi. Kuncho Zinain tadi gagalkan oleh Dewangga. Sangat rileks para pemain Indonesia, sangat leluasa. Karena memang tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Myanmar tidak terlalu terskema dengan baik, Bu Maruf. Ya, karena setelah tadi justru di awal-awal mereka Myanmar melakukan tekanan, mereka punya peluang, tapi begitu ada gol yang diciptakan oleh Indonesia di babak kedua, maka semuanya membuat mereka menjadi berubah dari si permainan. Konfidensi mereka menjadi sedikit menurun ya, terutama gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta tadi. Putar ke belakang kita Alfianda Dewangga, Muhammad Ferrari, kini Rizky Ridho. Tengah kita lihat sangat baik Witan Agung, Bagas, Dewangga, Alif, sangat leluasa, sangat mendominasi para pemain Indonesia. Ke kiri ada Irfan Johari, masih Irfan, berusaha melewati Kuncho. Gagal tadi Kuncho, nampaknya Cip Aye tadi. Masih dikuasai para pemain Indonesia. Dewangga ke tengah, syuting langsung Bagas Kava. Nampaknya cita-cita Bagas terlalu tinggi tadi untuk bisa mencetakkan gol dari jarak yang sangat jauh tadi, Bung Maruf. Ya, termasuk cita-cita dia juga untuk bisa mencetak gol ya di pertandingan kali ini ya, karena menjadi kesempatan terbaik dia tampil sebagai starter, kemudian tergantikan di posisi fullback kanan. Menurut saya menjadi salah satu indikasi bahwa dia harus memberikan nilai lebih di mata Coach Indra Safri agar dia kembali dipercaya di pertandingan berikutnya. Arkar Chow ke kiri, Tumiat Khan, Aung Tia, gagal oleh Rizky Ridho, sangat baik. Beckham Putra, Irfan Johari,
sangat cepat kita lihat. Yang dilakukan oleh Sintan Naum, namun gagal untuk melewati Irfan Johar yang turun jauh untuk membantu pertahanan. Dan sempat cedera lama Irfan Johar, Bung Maruf. Iya, sebelum akhirnya bisa kembali bermain secara reguler ya. Dan memang salah satu tantangan untuk pemain kita, terutama di pemain muda, adalah ketika mereka cedera, mereka agak sulit untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Oh, Zinah masih kita kunci Zinen. Oh, sangat berbahaya tadi. Ada Yayin Pyo, masih Yayin Pyo berusaha masuk namun gagal tadi. Kini tekanan balik sangat cepat. Apakah wasit akan meniup peluit? Tampaknya dibiarkan. Yayin Pyo ke belakang dengan tumitnya kepada Tumiat Khan. Masih belum berakhir. Sintanau umpan jauh ke depan. Irfan Johari, Beckham Putra, balik pada Irfan. Arhan Pratama angkat langsung, gagal tadi.